yang langkahnya di awal itu adalah luluskan, kemudian naikkan siswa, dan terakhir ambil PPDB dan masukkan kepada rombel baru. Nah, cuma PPDB ini kita masih siswa baru ini kita masih menunggu juga untuk siswa-siswa yang dari sekolah umum masuk ke sekolah keagamaan itu memang harus ditunggu sampai Dapodik rilis untuk semester ini. Sampai hari ini Dapodik berencana akan rilis di tanggal 15, seingat saya informasinya. Semoga mereka tidak punya tambahan yang berarti sehingga nanti untuk siswa-siswa yang dari sekolah umum yang masuk ke sekolah keagamaan bisa terakomodir dengan baik dan lebih cepat. Nah, ini terakhir tentang masalah data emis untuk BAN, PAUD PNF maupun sekolah madrasah. Ini bisa nanti bisa diperhatikan bahwa BAN PAUD itu mengambil semuanya tentang GTK detail, sedetail-detailnya yang diambil. Kemudian GTK Diklat tentang masalah kediklatannya, riwayat kediklatannya, pendidikan dan pelatihan, mau khusus formal, non formal, pendidikan pendidikan yang eh, langsung direct terhadap tugasnya, mau manajerial untuk yang megang tugas tambahan manajerial seperti kepala madrasah, kepala sekolah dan lain-lain, ataupun pendidikan ataupun pelatihan yang direct untuk tugas-tugas eh, gurunya, baik pedagogik, pendidikan berhubungan dengan pedagogik dan segala macam. Jadi jangan jangan hanya mengisi tentang GTK untuk mengejar PPG-nya, tapi juga semuanya diisi. Tentang kediklatannya juga akan dipertimbangkan. Kemudian kelembagaan alat, buku, izin, pimpinan, ruangan, rombel, dan tentang siswanya, baik siswa detail maupun siswa lulusan. Itu yang dikirimkan datanya ke Kemendikbud untuk terkait ban PAUD PDF. Untuk sekolah madrasah, ban PAUD sekolah madrasah sebenarnya sama. Cuman mereka kebanyakan mengambil hanya rekap, tidak detail. Nah, tapi semuanya diambil. Seperti ban PAUD PDF tadi tentang masalah pendidikan, pelatihan, juga diambil tentang masalah profil, itu diambil, tapi memang dia mengambil rekap persatuan pendidikan. Bedanya di situ. Dan ini pengirimannya gimana? Pengirimannya batch setiap satu kali, kalau untuk bantuan PNF ini 1 kali 8 jam kalau nggak salah, 1 kali 4 jam kita kirim, kemudian mereka terima kali juga 1 kali 4 jam, seharusnya 1 kali 6 jam itu sudah jadi satu siklus, cuman tetap kita menyampaikan 1 kali 24 jam karena kita tidak tahu dari Pusdatin mengirimkan ke Banpaut PDF dan Banpaut SM itu bagaimana bentuknya. Dan apa yang karena apa yang menjadi masalah selama ini tentang integrasi? Masalah pokoknya adalah perbedaan waktu pendataan dan integrasinya. Jadi perlu dipahami lagi, saat mendata, karena tidak semuanya streaming, belum tentu langsung terkirimkan dan belum tentu langsung terambil oleh teman-teman Kemendikbud. Dan teman Kemendikbud pun dari Pusdatin kepada pihak-pihak programnya belum tentu real time. Sehingga kita selalu menyampaikan kalau misalnya batas waktunya tanggal 10, maka pendataan di emisnya harus beres sehari sebelumnya, tanggal 9. Karena kalau ada masalah tidak ada masalah, integrasinya, data-data yang terambil ke Kemendikbud adalah di tanggal 9-nya, bukan yang di tanggal 10-nya. Jadi kalau ada update di tanggal 10-nya, bisa jadi tidak mengalir ke Kemendikbud. Saya ingatin lagi, perbedaan waktu ini sangat-sangat harus eh, mendata, tapi merasa tidak dilayani juga karena ada perbedaan waktu ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Cek, saya eh, cek. Terima kasih Mas Afas atas penyampaian materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa dimengerti untuk seluruh peserta yang hadir. Mungkin selanjutnya untuk sesi tanya jawab nanti kita apa jadwalkan di akhir setelah penyampaian dari narasumber selanjutnya dari Mas Reza Agung Maulana. Mungkin untuk mempersingkat waktu, eh ya, untuk mempersingkat waktu mungkin terkait penyampaian tata kelola dan alur data emis, nanti Mas Reza akan disampaikan oleh Mas Reza Agung Maulana. Untuk Mas Reza, waktu dan tempat kami persilakan. Harus kerja. Oke, bentar. Oke, sebelumnya namo buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya perkenalkan dulu di sini saya Reza Agung Maulana dari Batu Solusi Teknologi selaku pengembang emis 4.0 di sini. Mungkin kebanyak materi tadi udah disampaikan Mas Hafaz tentang apa itu emis, terus peraturannya, terus apalagi ya dasar hukumnya, lalu dan hampir semuanya udah disampaikan secara teori. Dan mungkin saya akan menambah sedikit karena fokus kita bicara di sini adalah fokus group discussion, yaitu akan lebih banyak diskusi. Terus saya izin menyampaikan sedikit update dari emis. Sebentar. Nah, di sini saya menampilkan dari sekolah Bapak Ibu. Yang ada di sini ada NPSM, nama, provinsi, situ, dan di sini ada jumlah siswa di yang saat ini di EMIS masih di tahun 2023 semester 2, yaitu tahun lalu di 2023 genap, dan jumlah siswa aktifnya nol. Jumlah siswa aktif ini adalah yang satu tahun lalu ini masih apa namanya, masih aktif, artinya masih aktif temporer, karena seperti paling atas ini seperti serikat pemerintah dengan serikat wajib lah. Nah, ini sesuatunya apa namanya, masih aktif temporer di tahun sebelumnya. Jadi yang akan terjadi hari ini atau besok pemerintah bakal kebingungan bagaimana cara menaikkan siswa atau meluluskan siswa, karena tanpa rembel ini yang tahun lalu ada beberapa sekolah, hampir seperempat sekolah ini ada siswa di sini akan mengalami kebingungan untuk menaikkan atau meluluskan siswanya, karena untuk persyaratan menaikkan dan meluluskan yang tadi disampaikan adalah harus siswa tersebut ada di dalam rembel. Jadi jika belum ada di rembel, harus dimasukkan rembel pada semester lalu. Nah, Bapak Ibu sebagai teman juga Bapak Ibu juga masuk akun emis. Nah, bentar.
Oh, oke, itu tapi untuk beberapa sekolah masih akan terganjal untuk Jadi kenaikan suaranya kurang jelas, Pak. kurang jelas ya. Suaranya putus-putus, Pak. Internet saya mungkin. Yang lain ada mengalami putus-putus semuanya. Kalau seperti ini lancar, Pak. Cuman tadi sempat putus-putus. Ya udah, nggak apa-apa, Ibu. Ini saya mengumpulkan data Bapak Ibu sekolah. Jadi ada beberapa sekolah sekitar 9 sekolah. Ini belum memasukkan siswanya atau siswanya ke rombel atau masih statusnya aktif tanpa rombel di tahun lalu. Jadi Bapak Ibu ini beberapa sekolah yang tidak yang belum memasukkan sama sekali. Ini saya apa namanya? Mungkin nanti izin bertanya ke saya apa kendalanya. Karena kemungkinan yang saya curigai adalah ini tidak ada operatornya, pertama. Kedua ada kurang memahami emis atau belum mempelajari emis, jadi nggak melakukan siswanya nggak sama sekali nggak dimasukkan ke rombel. Yang ketiga mungkin alasan lainnya kenapa bisa seperti ini, seperti itu. Tapi beberapa sekolah yang udah bisa memasukkan siswa ke rombel itu harusnya yang siswa, 4 siswa, 3 siswa ini harusnya dimasukin aja ke rombel. Jadi nanti akan jumlah siswa masuk ke aktif lalu akan bisa dinaikkan dan diluruskan. Nah, itu tapi yang atas dan bawah di semester tahun yang sudah aktif ini banyak. Cuman masih ada di tahun 2023. Jadi Bapak Ibu seperti di sini bisa screenshot Bapak Ibu telah melakukan kenaikan dan lulusan. Nah, Pak, mohon maaf memotong, Pak. Suaranya tambah tidak jelas, Pak. dari mana kata suaranya dari Zoom itu ya? Bukan dari Sepertinya dari mic-nya itu, Pak. Karena putus-putus tambah tidak jelas. Ganti mic coba. Ini gimana jadinya? Ambilnya out sana kan? Oh, terus ini gimana cara coba dicek. Oke, kalau gitu gimana nih suaranya? Nah, ini lancar, Pak. Mudah-mudahan nanti ketika menjelaskan tidak putus-putus ya, Pak. Kalau menjelaskan putus-putus, oke, saya lanjut aja nggak apa-apa. Ini jumlah siswa aktif tanpa rombel itu tadi siswa tahun lalu 2023 genap itu belum dimasukkan rombel tahun kemarin. Jadi tugas Bapak Ibu nanti ini beberapa sekolah ini harus memasukkan ke rombel agar bisa dinaikkan dan diluluskan. Nah, untuk jumlah siswa aktif ini, oke. Untuk jumlah siswa aktif ini kita siswanya ini masih ada di bulan aktif di bulan 2023 genap. Tak jelas lagi, Pak. Kurang efektif jadinya ya. Atau Iya. pakai Zoom aja. Kalau penjelasannya kalimatnya cepat, jadi tidak dengar. Kalau kalimatnya tengah, Oke, Menggema gitu kan, apa bergelombang ya? Coba pakai sini. tapi misalnya ini tadi enggak ada. Kalau pakai ini gimana? Bergema enggak? Atau gimana? ya kalau Berarti kalimatnya ini bergema enggak ini?
bisa Bergema Pak, bisa bergema. Gimana, tapi saya nggak dengar suara sana jadinya. Bentar. Halo, Bu, apa jelas? Suaranya bergema Pak. Bergema lewat sini. Oke, mungkin pelan-pelan aja ya. Ini semuanya peserta atau mungkin beberapa Ibu, mungkin yang kurang jelas bisa pindah posisi ke kanan ke kiri nyari sinyal seperti itu ya. Karena beberapa peserta udah jelas Hilang lagi. seperti itu. Nah, itu tadi jumlah siswa aktif yang tahun 2023 ini masih terbilang banyak, artinya hampir kebanyakan ini belum melakukan proses kelulusan ataupun kenaikan, makanya jumlah siswanya masih ada di tahun lalu. Jadi kalau Bapak Ibu cek MS Bapak Ibu, siswa Bapak Ibu akan masuk ke dalam bagian teridentifikasi. Contohnya di sini saya contohkan satu sekolah. Oke. Sebentar, emang lotnya agak penuh sepertinya. Nah, jadi contoh Bapak Ibu ini ada Dharma Seka Dharma Suci. Ini statusnya itu belum teridentifikasi semua di bulan Januari 2024-2025. Artinya siswa ini belum terdata di sekolah Bapak Ibu untuk tahun ini. Jadi di dalam apa namanya siswa ini belum status untuk identifikasi. Artinya siswa tersebut belum dianggap melakukan atau belum terdaftar di sekolah Bapak Ibu untuk kembali. Jadi solusi untuk identifikasi ini Bapak Ibu bisa solusi masukkan di sini ada di alis.kalimat.go.id Bapak Ibu sekolah bahasa ada kristal untuk juga atau bisa langsung download aja kelulusan dan pendidikan. Di sini saya ada siswa lulusan level TK, kenaikan dan kelulusan level SD sampai SMA. Nah, itu ada itu nanti akan untuk meluluskan atau menyebutkan siswa-siswa Bapak Ibu yang saat ini masih tertahan atau belum teridentifikasi belum dari ganjil seperti itu. Nah, kalau misalnya lagi yang utuh menyelesaikan pendataan ini hanya satu sekolah. Jadi sekretariat Kepulauan Riau itu udah siswa aktif itu masuk jumlah Nah, itu punya kami tuh Pak, tapi kami nggak dengar ini apa ya. Oke Bapak Ibu, ini semuanya atau satu dua orang? Semuanya, kayaknya mic-nya ganti. Semuanya. Ya Pak, semuanya. Pak. Wah Pak, nggak denger ini mic gitu kayaknya. Nah, kalau bicara kayak gini, dengar kami Pak. Tapi kalau penjelasannya sudah panjang kali lebar, gitu. Iya Pak, padahal emis ini sangat penting informasinya bagi sekolah kami semua maksudnya. Iya, ini Kepulauan Riau nih kami Pak, tapi saya nggak dengar. Jadi macam mana nih Pak? Ganti mic atau? Diundang ke sana ini Pak harus ya Pak. Biar jelas nanti kita. Atau bagaimana? Berhubung seperti ini, bagaimana soal tanya jawab aja? Kalau penjelasan kayaknya banyak yang itu, Mbak Vika. Ada gangguan teknis. Nah, ini kayak gini dengar kami Pak.
Ya, lebih baik seperti itu sih Pak, kalau boleh ngasih Oh, satu jangan deket-deket kali ya mic-nya ya. Nah, ini dengar kami. Oke, nggak boleh deket-deket. Ah, terakhir sampai mana yang Ibu dengar, Bu? Nggak Nggak ada dengar yang denger apa-apa Pak. dari awal. Kenapa siswanya jumlahnya sedikit dan Ya, tadi tentang nih. masalah Jumlah siswa kami nih yang di 2002 ini masih 0. Itu kenapa ya? Oke, saya bacain cara bacanya yang saya ambil datanya, Bu. Ya, siap. Ini ada judul jumlah siswa tahun 2023-2. Ini tabel transaksional, jadi bukan report ya, Bu. Jadi saat ini, misal saya salah satu contoh, Nafa Damaseka Metaschool. Ini jumlah siswanya tahun 2023 genap, ini ada 54. Nah, sudah aktif 54 di tahun 2023. Jadi yang perlu dilakukan Nafa Damaseka Metaschool ini hanya menaikkan atau meluluskan sekolahnya supaya pindah di jumlah siswa di tahun 2024 ganjil. Seperti yang udah dilakukan satu sekolah ini, Damaseka Teratai, dia udah nggak ada lagi siswa tahun yang menyangkut di tahun 2023 genap, nggak ada lagi di sini, hanya ada di 2021. Oh, siap. Berarti punya kami betul ya. Selamat Ibu. Dan udah masuk rombel semua nih. Ya, jadi paling mantap di sini Nafa Damaseka Teratai. Wih, Tuh. mantap. Justru saya bingung kok punya saya sendiri yang 0, yang lain masih. Oke, begitu Ibu. Ya, Jadi siap, siap. yang lain ini diharapkan yang masih jumlah siswa ada di tahun 2023 ganjil, ini Bapak Ibu segera naikkan dan luluskan sehingga akan masuk di jumlah siswa tahun 2024 ganjil. Seperti itu. Yang tadinya di 2023 genap masuk ke tahun ajaran sekarang. Seperti itu. Nah, cara menaikkan dan meluluskan, Bapak Ibu bisa masuk ke panduan. Di sini Bapak Ibu di dashboard emis, emis.go.kemenak.go.id, .kemenak.go.id ini ke bawah aja. Di sini ada tab Kristen Hindu Buddha, panduan kelulusan. Nah, akan download aja ini manual booknya Bapak Ibu. Yang namanya misal butuh kenaikan dan keluluskan. Nah, download aja nanti masuk PowerPoint di situ ada tutorialnya cara menaikkan dan meluluskan seperti itu. Nah, ini yang pertama apa? Untuk mengawali pendataan Bapak Ibu ini siswa-siswa yang tahun lalu harus dimasukkan ke tahun ini. Jadi melalui kenaikan dan kelulusan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Lalu, oke, saya akan menjelaskan pemahaman emis sedikit di sini. Yang tadi udah dijelaskan ya, ini datanya. Ini flow kenaikan dan kelulusan Bapak Ibu, saya jelaskan sedikit. Di sini Bapak Ibu harus menginputkan kurikulumnya, lahan dan bangunan ini yang masih siswa tanpa rombel nih. Jadi yang tadi masih yang tahun kemarin belum memasukkan rombel, jadi prosesnya masukin kurikulum, masukin lahan dan bangunan, masukin nama ruangannya, nama siswanya, terus rombelnya apa baru proses kenaikan dan kelulusan. Nah, karena ini cuma ada beberapa sekolah aja yang belum bisa memasukkan ke rombel, mungkin nanti bisa langsung tanya jawab aja bagaimana caranya atau Bapak Ibu sekarang bisa pelajari di sini cara memasukkan ke rombel. Jadi di menu ini tadi itu manual booknya udah lengkap. Jadi pertama yang Ibu lakukan adalah masuk ke rombel baru dinaikkan atau diluluskan. Untuk sekolah-sekolah yang ini nih, yang berapa sekolah ini?
1, 2, 3, sekitar 5 sekolah atau 6 ya. 6 sekolah yang belum memasukkan rombel. Jadi harus dimasukkan ke rombel tahun lalu dulu, lalu dinaikkan. Seperti itu. Oke. Sekarang pendataan emis. Tadi udah banyak dijelaskan Mas Hafaz apa namanya prinsip satu data Indonesia yaitu interoperabilitas sama referensi data. Di sini interoperabilitas tujuannya ini adalah mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk perencanaan dan mendukung pemantauan, evaluasi dan pengendalian bangunan. Jadi, apa namanya, prinsip data DMIS ini akan mudah dipakai oleh berbagai antar instansi pemerintah dan mudah menggunakan satu referensi data. Nah, pertama, saya contohkan apa ini interoperabilitas, artinya satu aplikasi, apa namanya, aplikasi bisa dibagi pakaikan. Nah, saya apa ya? Saya istilahkan gini, guru PAI itu pendidik agama Islam, ada yang ada di sekolah-sekolah umum. Mungkin kalau Buddha namanya pendidikan guru agama Buddha ya, PAB seperti itu. Nah, sebelumnya karena data itu belum terintegrasi, ini satu guru Bapak Ibu menginput di Dapodik, menginput di EMIS, dan menginput di Siaga. Jadi dengan tujuan yang sama untuk pendataan ini harus nginput 3 aplikasi seperti itu. Nah, interoperabilitas ini apa namanya kemampuan dibagi-pakaikan. Jadi sekarang saat ini guru PAI cuma menginput satu aja di Dapodik sumber data. Sumber data ini akan mengalir nanti ke Pusdatin, ke EMIS sampai ke Siaga. Seperti itu. Jadi inilah manfaatnya dari interoperabilitas seperti itu. Oke, mungkin nantinya karena ada beberapa hal di Siaga ataupun di EMIS, nanti ada EMIS Pendidikan Agama Buddha, beberapa hal yang kurang didapetik atau sebagai pelengkap ya, kurang lengkap seperti absen segala macam dan apa itu bisa diinput di EMIS. Tapi untuk data-data pokok yaitu dia apa namanya siapa, terus dia ngajar di rombel apa, ngajar di sekolah mana, itu di Dapodik. Nah, sementara EMIS mungkin nanti untuk keperluan seperti tunjangan, pencairan tunjangan atau kelayakan tunjangan itu membutuhkan absensi atau lainnya, itu data pendukungnya aja mungkin akan dimasukkan ke EMIS seperti itu. Tapi untuk data pokok itu tetap dari satu sumber data seperti itu. Nah, terus referensi data. Nah, referensi data ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Ini adalah kode NIK itu menjadi kode referensi tunggal yang artinya merupakan identitas tunggal dalam administrasi kependudukan. Nah, ini NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan sebagai dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, surat rekening, surat tanah, rekening bank dan lainnya. Jadi NIK ini adalah hal wajib Bapak Ibu dimulai dari siswa. Jadi siswa kalau ingin diakui menjadi siswa dia memang harus mempunyai berkependudukan atau mempunyai nomor induk kependudukan karena sebagai single identity number pun akan apa namanya data referensi ini seperti wacana hari ini 2025 SIM juga akan nomor SIM akan menggunakan NIK. Jadi NIK ini nanti akan benar-benar menjadi single identity number seperti itu. Oke. Nah, seperti ini big data pemerintah di satu data. Tadi ada namanya NIK ini di
data akta kelahiran ini udah ada NIK. Terus kita di EMIS ini kita mengatur data di sini SD, SMP, SMA atau data sekolah seperti itu. Nah, dengan NIK nanti akan mengalir semua tuh dari data kependudukan, SMP SD di mana, puskesmas dia riwayat sakit di mana, balai latihan kerja, terus layanan pemerintah ini menggunakan satu referensi data nantinya. Oke, ini kebanyakan udah dijelaskan tadi. Nah, EMIS ini tadi yang sempat dibahas ya. EMIS ini hanya apa? Mengelola data induk, data pokok, dan data program. Data induk itu data yang tidak sifatnya tidak bisa dirubah. Contoh, jadi kalau Bapak Ibu operator bertanya kenapa nama, terus tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, NIK itu nggak bisa dirubah di EMIS karena emang itu data induk kependudukan dan dirubahnya melalui verval atau verifikasi kependidikan. Nah, itu data induk yang nggak bisa dirubah. Dan kalau data pokok ini EMIS yang menginputkan di sini data pokok artinya itu adalah data induk yang diperbaharui secara berkala. Contoh, siswa seperti ini. Jadi siswa untuk dia dikatakan siswa yaitu udah mempunyai data induk kependudukan dulu yaitu NIK, nama, tempat lahir tadi yang nggak bisa diedit. Lalu nanti akan dikeluarkan NISN oleh Pusdatin. Nah, data pokoknya yaitu anak itu atau siswa tersebut sekolah di mana, tingkat berapa, dan di rombel mana. Jadi tingkat data pokok itu sifatnya adalah harus diupdate setiap tahun. Jadi kemungkinan besar adalah tingkatnya akan terus berubah setiap tahun. Kalau dia tidak naik kelas baru dia akan tetap seperti itu. Jadi kenapa tadi di 2023 masih banyak? Karena harusnya di tahun ini tingkatnya udah berubah. Jadi itu adalah data pokok yang data pokok yang harus diperbaharui setiap tahun. Nah, dari data induk data pokok ini, jadi data induk adalah data yang nggak bisa dirubah yang mengikat ke kependudukan. Data pokok adalah data data yang diperbaharui secara berkala. Data program ini adalah data dari data induk, data pokok, dan dijadikan sebagai referensi data program seperti pengambilan akreditasi, seperti POS atau keputusan POS assessment, tunjangan GTK, beasiswa, dan lainnya. Jadi dan lain-lain ini banyak banget data program. Jadi berawal dari data induk, data pokok, dan data program. Nah, artinya kalau Bapak Ibu nanya data saya program, jadi tugas Bapak Ibu adalah mengupdate data pokok. Contoh siswa tadi harus diupdate trombelnya setiap tahun seperti itu. Jadi baru nanti akan kebaca di data program untuk seperti apa. Seperti itu. Sama halnya dengan guru. Guru ini data induknya nggak bisa diubah di EMIS karena emang masuk ke udah tersinkronisasi secara dukcapil lewat verbal ya. Jadi diubahnya di verbal, lalu data pokoknya yang perlu diupdate setiap tahun adalah tugas pembelajarannya, tugas kependidikannya, atau tugas kependidikan untuk tendik dan surat PTK. Jadi yang namanya guru tiap tahun pasti berbeda tugas di rombel apa. Kalau mengajarnya mungkin tetap guru matematika ngajar matematika terus setiap tahun, tapi rombelnya di mana itu akan berbeda setiap tahun seperti itu. Itu sekilas contoh. Nah, yang perlu digarisbawahi tadi Bapak Ibu adalah ini yang udah diperbaharui EMIS ini adalah flow aliran data EMIS ke Pusdatin untuk siswa ya. Jadi data induk. Jadi data induk itu harus lengkap dahulu di NIK. Jadi kenapa ada banyak pertanyaan, kenapa siswa saya nggak ada di verbal atau guru saya nggak ada di verbal? Itu Bapak Ibu adalah cek dulu data induk kependudukan di EMIS sudah lengkap atau belum.
Kalau udah lengkap tidak ada, barulah protes ke kita kenapa tidak ada. Selain ini juga harus ada data pokoknya. Jadi nanti data tahun ajarannya, status keaktifan, status aktif atau tidak aktif, tingkat dan rombel. Nah, tadi tingkat. Jadi pada tahun ini kalau Bapak Ibu cek verbal, mungkin siswa-siswa Ibu masih ada di tahun lalu karena Bapak Ibu tadi kebanyakan belum menaikkan atau mengupdate data pokok ini. Jadi kalau nanti ada Pak, verbal saya masih nggak update, berarti dari Ibu dulu harus diupdate di emisnya dulu, baru nanti akanlah di verbal atau pusdatin mengikuti data yang Bapak Ibu updatekan di emis, seperti itu. Nah, untuk kelas Nafa, Damaseka, Nafa, dan Mula ya TK atau SD, ini nanti kalau siswa tersebut belum mempunyai NISN, ini akan secara otomatis NISN akan masuk ke emis jika data induk kependudukan ini lengkap. Jadi ketika lengkap dan valid ya secara KK. Jadi ketika udah valid nanti otomatis akan dikeluarkan oleh mana? Pusdatin dan akan masuk emis. Jadi dalam 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam jika data Bapak Ibu valid secara dukcapil langsung otomatis ada di emis nomor NISN-nya. Tapi jika 2-3 hari nggak ada NISN-nya, Bapak Ibu perlu cek verbal PD. Di situ kemungkinan banyak residu atau residu kependudukan di mana atau residu siswa ganda dan segala macam itu nanti akan masuk penjelasan Pusdatin di setelah makan siang ya. Seperti ini. Sama seperti guru dan tendik itu adalah yang paling penting adalah data induk kependudukannya itu harus valid dan sesuai KK. Lalu data pokoknya. Jadi data pokok tadi apa? Data pokok adalah data yang harus diupdate secara berkala. Jadi ada tugas utama di tahun, tugas utamanya apa, tugas status keaktifannya bagaimana, nomor surat tugasnya berapa, tanggal SK-nya berapa, seperti itu. Di sini udah ada semua di emis. Kalau Bapak Ibu ada yang terkendala GTK Bapak Ibu nggak ada di verbal, Bapak Ibu cek ininya dulu data pokoknya. Udah Bapak Ibu update atau belum, baru kalau udah dan merasa udah diupdate semua siswa dan guru belum masuk perval atau belum masuk perval PD maupun perval PTK, barulah apa namanya bisa komplain atau bisa tanyakan ke kami kenapa tidak ada seperti itu. Oke, mungkin jam 10.38 hampir setengah jam kita akan lanjut sesi kita. Mungkin diskusi ya, mungkin tanya jawab seperti itu dengan Pak. Kalau ada pertanyaan boleh silakan disampaikan apa pertanyaan dan jangan lupa siapa dan dari mana seperti itu. Terima kasih. Oke. Ya, baik. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin dipertanyakan ke narasumber? Boleh, Pak. Disampaikan nama dan juga asalnya. Saya Pak Iqbal dari Utama Damaseka Meta School. Tes, cek. Ya, baik. Boleh, Pak, pertanyaannya Iya. sampaikan. Pak, ini beberapa guru saya ada yang induk di Dapodik, kemudian ada yang induk di EMIS. Yang ingin saya tanyakan, apakah guru yang ada di EMIS yang non-induk, teman-teman yang induknya di Dapodik itu apakah terbaca di EMIS, Pak? Karena kemarin saya mencetak BAP, itu guru yang terbaca hanya 2. Tapi ketika saya cek semua, itu gurunya sudah masuk semua, Pak, di EMIS. Ya, mungkin bisa langsung di... Oke, boleh. Mungkin ada lagi. Nanti kita sekalian jawab ya untuk 2 atau tiga pertanyaan terlebih dahulu.
Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari Bapak Ibu? Saya Pak dari TK Paramita. Boleh disampaikan namanya Bu? Saya Ibu Tari dari Banyuwangi. Oke, pertanyaannya. Ini Pak pertanyaannya, pada semester 2 ini ada 3 siswa ya Bu ya. 3 siswa yang belum terbit NISN-nya, padahal di verval peserta didik itu sudah diedit Pak. Jadi mungkin yang saya tidak mengetahui itu di mana letak belum tepatnya sehingga NISN anak ini nggak keluar itu. Oke, terima Oke, kasih. baik Bu. Terima kasih. Boleh satu pertanyaan lagi? Saya Pak dari Navada Maseka Kasih Maitreya Riau. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, boleh Izin sampaikan namanya dulu Bu. nama saya Rini dari Navada Maseka Kasih Maitreya Desa Beting, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Izin Pak di semester 2 tahun pelajaran 2023-2024 kami mendapatkan data dari BPMP Provinsi Riau terkait satuan pendidikan yang belum mendaftarkan kurikulum merdeka. Jadi di situ data itu disampaikan ke Dinas Pendidikan, namun disampaikan ke kami ada nama satuan pendidikan kita gitu, belum mendaftarkan kurikulum merdeka sehingga berpengaruh terhadap rapor pendidikan daerah. Setelah kami coba pelajari, ternyata untuk mendaftarkan satuan pendidikan di kurikulum merdeka harus memiliki akun belajar pengelola atau kepala sekolahnya. Apakah emis ini sudah sinkron, Pak, dengan akun belajar? Bagaimana caranya kami mendapatkan akun belajar sehingga kami juga bisa meningkatkan kompetensi pendidik kami untuk belajar di platform Merdeka Mengajar. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. eh Mungkin bisa langsung dijawab Mas Reza. Yang pertama dari Mas Iqbal ya, pertanyaan dari Mas Iqbal. Yang kedua dari Ibu Mutari terkait eh, data siswa yang belum ada NISN-nya, dan Bu Rini ya terkait data terkait kurikulum Merdeka. Boleh langsung dijawab, Mas. Oke, saya akan menjawab pertama dari Utama Meta School ya. Pertanyaannya adalah gurunya induk di Dapodik dan di EMIS. Apakah oke, intinya adalah induk Bapak, seharusnya induk tuh hanya ada di satu sekolah ya. Induk di boleh bertanya induknya di mana sebenarnya Bapak? Induknya itu di Dapodik, Bapak. Cuman ada beberapa guru yang non-induk di EMIS. Nah, tapi ketika saya mencetak BAP kemarin, itu yang terbaca hanya induk saja, yang non-induk tidak terbaca. Apakah seperti itu, Pak? Oke Bapak, tidak masalah untuk BAP kemarin karena emang saat ini progres GTK atau dengan EMIS ini akan baru berjalan atau saling tersinkronisasi antara Dapodik maupun EMIS. Pada nantinya adalah akan ada fitur di situ adalah kita langsung narik NIK data guru di mana? Narik NIK data guru dari Dapodik sehingga akan otomatis masuk ke EMIS sebagai non-induk. Nah, untuk kemarin fitur itu belum powerful, artinya emang masih buat kalangan internal Kemenak ya Pak, sebelumnya tahun lalu. Tapi mungkin untuk tahun ini atau nanti fitur kita
udah naik barengan dengan fitur apa namanya login guru atau guru itu mempunyai akun sendiri-sendiri di EMIS itu nanti udah tersinkronisasi dengan mana? Dengan Dikbud atau Dapodik ya. dengan Dapodik agar guru itu punya satu induk yaitu tetap di Dapodik dan akan nanti juga ke depan BAP juga akan terbaca di EMIS sebagai Izin, guru non induk seperti itu Bapak. Oke, izin terima nambahin, kasih Pak infonya. izin nambahin. Ah, Eh, Mas izin Hafiz. Pak, ya nggak apa-apa Pak, nggak masalah. Memang prinsip perhitungan untuk guru itu yang dihitung adalah guru yang dimiliki. Guru yang dimiliki itu yang didefinisikan sebagai guru Satminkal. Kalau guru non Satminkal itu memang tidak dihitung dalam rekap Pak. Oh, Ya, memang prinsipnya seperti itu. Nanti teman-teman Pusdatin kemarin kan sudah mulai menegaskan verbal PTK kalau untuk kelengkapan induk non induk baik yang lintas maupun tidak lintas itu nanti akan direkapnya di verbal PTK sebagai data nasional, Pak. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk perhitungan program, kebutuhan guru dan segala macam baru mungkin akan diperhitungkan secara detail. Seperti itu, Pak. oke, terima kasih. Pak Hafiz, ada sedikit tambahan sih. Barusan kami sudah menaikkan beberapa anak jenjangnya, rombelnya. Dari kelas 10 ke kelas 11, kelas 11 ke kelas 12. Yang kelas 10 ke kelas 11 ini yang terbaca hanya satu. Sisanya tidak terbaca. Ini solusinya gimana ya, Pak? Ah, bisa begitu, Pak. Nggak dicentang kali, Pak, Sudah kami centang. semuanya. Iya, benar. Dan saya dinaikkan tadi. Mungkin Mas Eja bisa apa minta detailnya nanti ke panitia ya, Pak. Oke, Soalnya oke. kalau secara prinsip dan sudah berlangsung ini tidak ada masalah kecuali lupa centang saat mau naik tingkatnya. Itu yang biasa terjadi. Ah, mungkin kayak tadi yang udah sempurna kan berarti kan nggak ada masalah tentang kenaikan itu ya. Jadi Oke, oke. sudah selesai. Tapi secara data udah naik semua di 2000 tahun sekarang Bapak. Iya, Nah, sudah. Kalau ya, saya melihat di daftar menu Siswanya, daftar siswa itu sudah terbaca memang sebagai kelas 11. Tapi ketika saya melihat di daftar akademik menu akademik kemudian di menu kenaikan kelas itu yang kelas 11 naik kelas 12 aman. Kelas 10 yang naik ke kelas 11 itu masih satu siswa yang masuk. saya malah nggak nemu datanya Pak. 0 di tahun lalu. ya nanti minta detailnya ke itu mungkin kita kotak-kotakan ke soalnya Nah, eh, kasusnya kasus tik gitu maksudnya nggak umum. Oke, oke, siap, oh, siap. mungkin boleh kontak saya nggak apa-apa nanti penyelesaiannya ya Bapak. Ya, kontaknya nanti dikirim atau bagaimana, Pak? Langsung share aja nggak apa-apa deh. Oke, siap. Boleh catat nomornya saya chat. Udah saya di chat Zoom Pak. Saya masukkan. Oke, terima kasih, Pak. Pak Reza ya. Ya. Oke, pertanyaan kedua dari Ibu Tari Banyuwangi, semester 2 belum terbit NISN. Oke, mungkin ini sebenarnya akan dijelaskan nanti di sesi kedua dengan Pusdatin Bapak Ibu. Cuma kenapa di semester 2 kemarin belum terbit NISN, sepengetahuan saya adalah Pusdatin akan menerbitkan untuk level TK dan SD itu pada semester ganjil. Jadi mereka menganggap bahwa semester genap tuh udah nggak ada lagi siswa tiba-tiba gabung di semester genap, jadi nggak menerbitkan. Nah, cara menerbitkan di semester genap mungkin lewat pengajuan di Perval PD atau entah nanti lebih detailnya akan masuk ke sesi Pusdatin Ibu. Jadi harusnya kalau siswa tersebut udah valid di tahun ganjil itu akan langsung terbit NISN seperti itu.
Semoga menjawab ya Bapak dari Ibu Tari dari Banyuwangi untuk NISN siswa yang belum terbit itu. Ya, baik. Coba nanti saya lihat dulu. Kalau di semester ganjil sudah tiba-tiba NISN muncul, berarti kan yang jenengan bilang tadi benar bisa kami terima. Tapi nanti bila tidak, ya nanti bisa konsultasi lagi ya Pak ya. Kalau di Verval PD udah ada NISN-nya belum Bu? Kalau Ibu Belum. belum. Oh ya udah nanti bisa ditanyakan juga bagaimana. Ya, Oh, otomatis nanti udah kalau Ibu masukin mungkin kalau Ibu langsung naikin ke kelas sekarang terus masukin rombel nanti tersinkron 2-3 hari kemungkinan akan muncul Ibu. Tapi kalau Ibu mau manual nanti bisa ditanyakan ke Pustetin. Terus dari Nafa Kasih dari Riau, mungkin bisa bantuan Mas Hafaz untuk akun belajar ID karena mau apa? Sekolahnya ingin mendaftarkan di kurikulum Merdeka, Mas. Silakan. Oke. Izin pertama tentang kurikulum dan akun belajar itu sesuatu hal yang berbeda. Kalau tentang kurikulum itu mungkin teman-teman dari pendidikan yang bisa jawab apakah sudah running kurikulum atau tidak di satuan pendidikan Damaseka ya. Karena kalau saya merujuk kepada pendidikan Islam sendiri, untuk kurikulum Merdeka itu kan KMA-nya keluar 2022 ya, seingat saya. Kita juknis terbarunya pun baru muncul di 2022 udah ada juknis itu masih ngomongin piloting. Jadi hanya satuan pendidikan yang di SK-kan yang boleh menjalankan kurikulum Merdeka. Kemudian di tahun ini baru kemarin 2 hari yang lalu baru launching tentang masalah juknis terbaru sehingga semua satuan pendidikan sudah boleh menjalankan kurikulum Merdeka. Jadi itu 2 hal yang terpisah ya Pak. Kalau tentang kurikulum mungkin teman-teman dari pendidikan bahkan yang bisa jawab apakah memang semuanya sudah boleh kurikulum Merdeka atau belum itu teman-teman dari pendidikan Buddha yang bisa jawab. Tapi kalau tentang masalah akun Merdeka Mengajar itu kita sudah berkoordinasi hampir 1 tahun dengan teman-teman pengelola Merdeka Mengajar, platform Merdeka Mengajar. Ada beberapa hambatan yang non teknis yang terjadi dan di bulan lalu di Juni sudah dapat jalan keluarnya, way out-nya tentang masalah birokrasinya ya. Kita tidak diizinkan Kementerian Agama mendaftarkan lebih dari 1 subdomain atau domain ke kurikulum ke platform Merdeka Mengajar. Sedangkan selama ini sudah ada madrasah@kemenak.go.id, madrasah.kemenak.go.id yang sudah terdaftar di Merdeka Mengajar. Dan setelah level pimpinan sudah ngobrol kemarin ada meeting Zoom, saya juga ikut ngawal apa tuh tentang teknisnya. Jadi teman-teman HDI sebagai pengarah ya tadi yang saya bacakan itu sudah bersepakat dengan teman-teman eselon 1 lainnya kemarin yang saya dengar untuk menggunakan eh, satu subdomain baru. Jadi nanti madrasah pun akan mengikuti subdomain yang baru tersebut. Nah, secara teknis hal ini sedang digodok karena akan memindahkan banyak user kalau yang di madrasahnya kepada subdomain yang baru ini secara teknis. Paralel berjalan karena ini juga akan berurusan dengan perjanjian kerjasama dan lainnya. Itu paralel berjalan, tapi ditargetkan sama teman-teman HDI dalam 1-2 bulan kita sudah bisa menyurati kembali di akhir Juli ini. Berharap kita sudah bisa menyurati kembali kepada pengelola platform Merdeka Mengajar untuk mendaftarkan 1 subdomain baru. Jadi gitu Pak. Nanti setelah itu jalan, secara teknis kami punya rencana adalah akan membuatkan portal untuk
apa namanya itu generate akun emailnya di portal itu, datanya tidak ada input, hanya untuk generate, riset, dan untuk untuk kendala-kendala teknis. Jadi yang perlu diperbaiki hari ini adalah data-data gurunya harus lengkap sampai mata pelajaran yang diajarkan. Karena itu yang akan ditarik, ini baru rencana teknis ya Pak, itu yang akan jadi dasar kami untuk membuatkan akun baru, dan akun itu akan terbit di portal tersebut dan dikirim, rencananya juga kalau bisa dikirimkan juga ke emis sehingga bisa melihat di emis langsung dan bisa melihat di portal itu juga. Gitu Pak, mungkin bisa menjelaskan ya. Tapi informasinya itu dalam setahun ini kita berjuang terus baik dalam birokrasi maupun dalam hal teknis. Doakan saja tidak ada hambatan dalam waktu, sehingga dalam waktu dekat akun Merdeka Mengajar itu sudah bisa digunakan oleh teman-teman guru di semua pendidikan di bawah Kementerian Agama. Terima kasih. Silakan dilanjut, Mas. Ya, baik. Semoga kita jawabannya bisa sudah cukup jelas ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan. Permisi Pak, izin untuk bertanya boleh? Terdengar suaranya nggak ya? Ya Bu, suaranya agak kecil Bu, tapi terdengar Bu. Izin untuk mengenai MIS kemarin kan, perkenalkan dulu, nama saya Nindi dari Mita Mita School, Nawada Maseka Mita Manggala Balikpapan. Karena kemarin ada pembaruan tentang MIS, jadi ada sempat kita nggak bisa memperbarui data. Semua data itu sudah hijau semua, tapi kami tidak bisa memperbaruinya. Itu yang pertama. Terus lalu tadi kan sempat ditunjukkan di eh, Kak Reza ya, itu ada yang punyanya Balikpapan itu di tahun 2023 itu kosong, lalu yang 2024 itu kan sudah ada siswanya. Nah, untuk mengisi atau melengkapi data yang kemarin itu apakah masih bisa diisi atau bagaimana ya Kak? Baik, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan terkait tidak bisa memperbarui data, kemudian cara untuk melengkapi data yang belum terisi bagaimana ya? Mungkin selanjutnya boleh disampaikan. Ada lagi yang mau bertanya? Izin satu lagi saya boleh bertanya Pak mengenai eh, cut off data emis untuk dana bantuan operasional PAUD Pak. Apakah itu diambil dari data emis ataukah secara manual yang kami masukkan ke penyelenggara Buddha di kabupaten? Terima kasih. Maaf Bu, tadi dari Ibu siapa ya? Rini Pak dari Nawada Maseka Kasih Maitreya Desa Beting. Satu lagi mungkin.
Ya, satu pertanyaan lagi. Ada lagi? Izin. Ya Pak, permisi Pak. Ya, boleh. Dari, Dan pertanyaan. halo, suara bisa di, Iya, Pak. Boleh iya, terima kasih Pak. diperkenalkan dulu nama dan juga asalnya. Ya, terima kasih. Kami nama Surono dari Nawa Damaseka Surya di Kabupaten Bengkalis, Riau. Ada hal yang mau saya tanyakan. Kita kan menerima siswa baru. Siswa baru tersebut, dia dikatakan pindah lah Pak, karena sudah punya NIS-N-nya itu Pak. Itu gimana prosedurnya Pak? Terima kasih, itu aja. Baik, mungkin bisa dibantu dijawab dulu ya dari Mas Eza untuk pertanyaan dari Bu Nindi terkait tidak bisa memperbarui data ya, padahal sudah lengkap. Kemudian kalau memang tadi dari data yang sudah ditampilkan Mas Reza sebelumnya ada yang belum lengkap, itu bagaimana cara untuk memperbaruinya? Mungkin Mas Eza bisa dibantu jawab. Oke, tadi Bu Nindi ya. Bu Nindi dari Meta mana Bu? Kalau di sini saya cari Manggala nggak ada. Damaseka ini yang dari Balikpapan, Dari provinsi mana Bu? Kalimantan Timur. Balikpapan, Kota Balikpapan. Oh, Meta Manggala ini ya. Bu, ini udah oke. Nah, tadi pertanyaannya apa Bu? Mohon maaf kalau boleh diulangi. Kan kemarin ada pembaruan untuk emis, data-data emis kan. Nggak masuk suaranya Bu, maaf. Sebentar, udah? Halo Bu. Udah masuk? Baru masuk nih. Kan kemarin ada pembaruan data yang penutup untuk tahun yang 2000 semester 2 lah. Terus kami ingin coba untuk membarui, tapi tidak bisa diperbarui. Itu bagaimana? Apakah nanti mengganggu atau bagaimana ya? Soalnya kan data-data yang dimasukkan kemarin itu udah hijau semua, tapi tetap tidak bisa diperbarui, diupload tidak bisa. Oh, itu ya Bu, untuk PAP semester lalu ya Bu. Iya, BAB semester lalu belum sampai terupload karena ya kami tidak bisa upload gitu. Nggak bisa upload ya. Iya. Oke, kebetulan itu pertanyaan masuk ke saya pas di akhir bulan kemarin, hampir cut off juga itu udah tinggal sehari juga. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih Bu kalau kelewat. Yang penting kemarin monitoring Ibu udah hijau semua, berarti Ibu juga udah bisa meluluskan atau menaikkan siswa-siswa Ibu. Ini saya lihat datanya juga udah aktif tanpa rombol di tahun 2024. Jadi untuk sementara ini karena masih ada beberapa apa apa namanya ya kebijakan yang nggak masalah gitu ya Pak. Itu artinya ya masih belum menjadi apa Bu? Pak Bika?
sementara ini karena masih ada pemakluman Ibu karena baru 1 tahun ini, jadi nggak apa-apa, nggak ada masalah untuk tahun ini. Mungkin baru ditegasin tahun ini ya Mbak Vika. Mungkin di tahun ini baru akan ditegasin untuk kewajiban di BAP seperti itu, Ibu. Tapi untuk Kalau udah oke sih, nggak ada masalah untuk data siswa sekarang. Tinggal Ibu masukin rombel nantinya, Bu. Begitu. oh ya, itu kan ada NISN yang belum keluar itu dan kami sudah memperbaiki di apa namanya data Perval PD juga, tapi dia masuk residu. Itu bagaimana? Apa karena pengaruh umur atau bagaimana? Kenapa nggak ada? Ibu bisa pertama adalah cek akun Verval PD Ibu, itu ada NISN-nya atau enggak. Nah, kalau enggak ada, itu biasanya ada keterangannya apa, entah residu apa yang enggak sesuai nama atau alamat, bukan alamat, tempat tanggal lahir atau apa, ataupun malah siswa ganda di apa sekolah lain itu bisa aja. Jadi Ibu bisa cek di Verval PD jika tidak keluar NISN-nya. Seperti itu. Ada 4 siswa ini ya, Bu. Iya, kebetulan itu 4 siswa itu di bawah usia 3 tahun semua soalnya. Nah, untuk kebijakan itu mungkin bisa ditanyakan lebih detail ke Pusdatin nanti ya, Bu. Atau Pak Ibu bisa cek kenapa nggak keluar NISN, pertanyaannya seperti itu. Kedua adalah dari Bu Rini, saya kurang paham nih Bu. Mungkin dari teman-teman pusat yang menjelaskan data yang dari kabupaten. Baik Bu, mohon izin. Untuk data cut-off siswa, sekarang menggunakan baseline EMIS. Oleh karenanya nanti kami menghimbau seluruh lembaga pendidikan keagamaan dan MSK Nawa Mula Muda untuk mengupdate datanya secara lengkap. Nah, karena pada periode sebelumnya memang masih manual, yaitu melalui pengajuan proposal yang diajukan ke penyelenggara maupun ke pihak provinsi. Jadi untuk tahun 2025, penganggaran tahun 2025 akan menggunakan baseline EMIS seperti itu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Lalu dari Pak Suryono ya, dari mana? Bangkalis Riau. Pertanyaannya tadi siswa baru dia udah pindah tapi udah memiliki NISN seperti itu ya Pak? Betul, Halo? Pak. Iya. Ya, betul, Pak. Sebenarnya punya NISN atau enggak kan yang mengeluarkan Pusdatin. Nah, sementara kalau Bapak sekolahnya udah pindah atau apa namanya udah tidak di sekolah, Bapak itu bisa keluarkan agar tidak aktif lagi di sekolah Bapak. Pertama adalah yang saya sarankan di menu mutasi keluar aja. Mutasi keluar nanti ada di tab ini ada surat keterangan pindah atau keluar. Bapak buatkan surat mutasinya, kelas berapa, namanya tinggal cari siapa. Misal saya izin share screen, maaf lupa. Nah, untuk emis ini, jadi Bapak bisa masukkan menu mutasi ya. Langkah pertama bisa melalui mutasi keluar. Di sini surat pindah di tab ada 2 tab. Di sini permintaan mutasi siswa atau buatkan surat pindah. Nah, nanti kalau lewat flow ini namanya siapa, ketika masuk tanggal pindah keluar, dia akan menjadi nonaktif dan udah tidak aktif lagi di sekolah Bapak. Dan di sini juga bisa mencetak suratnya seperti itu. Cetak suratnya. Solusi kedua yang saya sarankan tadi ya lewat tadi ya agar siswa tersebut bukan hanya ke Pak Suryono, kalau siswa keluar, istilahnya siswa keluar dari emis di Mas ini bisa melalui mutasi keluar dan dibikinkan surat mutasinya. Di situ nanti akan masuk ke siswa tidak aktif. Nah, solusi kedua sebenarnya bisa langsung dari
mengubah siswa tidak aktif, akan langsung keterangannya apa, tanggal tidak aktifnya kapan, simpan nanti siswa tersebut tidak aktif di sekolah Bapak. Tapi ini enggak mengenerate surat keluar seperti itu. Kalau mau mengenerate surat keluar lewat mutasi keluar, kalau langsung mau menonaktifkan langsung tidak aktifkan aja di riwayat aktivitas belajar di menu ubah siswa. Seperti itu Pak Suryano. Jadi karena emang nggak sekolah lagi di sekolah Bapak, mungkin Bapak bisa keluarkan dengan step yang Bapak pilih yang tepat yang mana, seperti itu. Saya koreksi Pak untuk untuk pertanyaan itu siswa baru masuk Pak. Pindahan dari izin operasionalnya dari dinas Pak. Yang menginduk dari ke dinas. Kemudian kita ke Kemenak. Apa prosedurnya gimana gitu Pak? Bukan kami murid dari luar masuk ke Nawada Maseka. Oh, seperti itu ya Pak. Yang jadi oke. Pertama untuk panduannya bisa Bapak download tadi di sini Bapak download di menu di emis.go.kemenak.id. Bapak bisa mendownload pendaftaran siswa baru. Di sini ada siswa PPDB. Ini aja bisa lewat PPDB pendidikan. Di sini ada apa namanya? Udah manual booknya, bisa Bapak pelajari kalau senggang. Nah, kalau secara aplikasi sebenarnya kalau udah mempunyai NISN Pak, bisa aja langsung dari tambah dari sekolah umum. Nah, untuk NPSN ini masukkan NPSN sekolah asalnya. Jika tidak tahu bisa nolkan aja. Terus klik NISN siswanya, nanti akan muncul Pak siswa tersebut. Seperti itu. Siswa tersebut muncul, tinggal Bapak tambahkan. Nah, untuk panduan. Oke Pak, udah jelas. Terima kasih banyak Pak atas informasinya. Terus ada pertanyaan kembali, biasanya saat menambah ini NISN tidak ditemukan. Kemungkinan syarat untuk menambah NISN ini, sorry Pak, tadi dari sekolah itu ya. Pertama ini kalau untuk baru ini bisa langsung nanti Bapak bisa langsung melalui mutasi masuk aja Pak, karena tadi maaf flow-nya adalah dari sekolah umum pindah ke sekolah Bapak gitu ya. Betul Pak. Ya, bisa melalui mutasi Pak. Di sini ada mutasi masuk tinggal tambah dari sekolah umum, tarik NISN-nya aja nanti langsung keluar dan lengkapin aja seperti alamat segala macamnya Pak. Persyaratan mutasi juga bisa dicari di sini, ada mutasi siswa. Nah, ini juga di sini mengatur Bapak ada flow-nya. Oke. Di sini ada cara flow mutasi dari sekolah. Oke, karena ini kosong, sepertinya Google Sheet nggak support. Jadi Ibu Bapak download agar bisa masuk ke PowerPoint. Kalau PowerPoint pasti ada isinya di sini. Nah, persyaratan mutasi pun ada di sini Bapak. Pertama, mutasi hanya dapat dilakukan jika operator siswa tersebut tidak aktif di suatu sekolah, baik sekolah keagamaan maupun sekolah umum. Artinya siswa tersebut harus dinonaktifkan dulu dari sekolah sebelumnya. Jadi kalau siswa tersebut masih aktif di sekolah lain, itu nggak bakal Bapak bisa tarik. Di situ udah ada panduan mutasi siswanya. Jika siswa tersebut masih terdaftar aktif di keagamaan, AMIS mempunyai fitur menarik data siswa dengan persetujuan operator sekolah asal. Itu jika aktif di sekolah keagamaan bisa menarik dengan persetujuan dari asal. Namun jika siswa tersebut terdaftar aktif di sekolah umum, maka siswa tersebut perlu dinonaktifkan dulu di sekolah asalnya. Dalam artian jika sekolah menggunakan Dapodik, maka perlu dinonaktifkan dan diupdate ke Pusdatin, diaktifkan dulu di Dapodik dan diupdate ke Pusdatin. Seperti itu Pak. Jadi cukup NISN tinggal ditarik melalui menu mutasi siswa Pak.
Ya, ya, ya Pak. Nanti kita mintakan surat pindahnya atau pencabutan. Tanpa surat pindah nggak masalah. Yang penting apa namanya siswa tersebut sudah tidak aktif lagi di Dapodik seperti itu atau di sekolah umum. Baru Bapak bisa tarik. Oh, ya, ya. Oke lah Pak. Nanti kita hubungi sekolah yang asal pindahan itu Pak. Oke, saya jawab pertanyaan juga. Ini masuk dari Zoom. Sebentar, chat. Dari atas dulu, mohon maaf bertanya melalui chat. Kami dari Nafa Damaseka Numbai, Papua. Bapak siapa nih? Bapak, oke, Nafa Damaseka Numbai, Papua. Ingin bertanya apabila siswa kelompok A keluar tanpa sepengetahuan sekolah, tahu-tahu sudah masuk di SD. Di kelulusan kita pilih apa ya? Apakah diluluskan atau melanjutkan di lembaga ini tanpa kelompok? Terima kasih. Kalau Ibu pilih melanjutkan di lembaga tanpa kelompok, artinya siswa tersebut masih ada di sekolah Ibu, Bu. Jadi kalau mau mengeluarkan bisa diluluskan atau tadi bisa dikeluarkan lewat mutasi keluar maupun langsung dinonaktifkan aja. Seperti itu, Ibu. Semoga menjawab. Lalu izin bertanya, Pak, anak kami ada yang tidak mempunyai akta kelahiran, tidak ada NIK, apakah bisa masuk ke EMIS? Oke, saat ini emang bisa tanpa NIK, tanpa apa? Tanpa NIK, tanpa akta. Sebenarnya yang diperlukan adalah paling nggak ada kakak, karena kakak itu ada nama ibu kandungnya, lengkap, informasi lebih lengkap di kakak daripada di akta, seperti itu. Kalau itu siswa tersebut emang bisa kita masukin tanpa NIK. Cuma efeknya adalah siswa tersebut tidak tersinkron ke Pusdatin karena tidak lengkap dan tidak akan mendapatkan NISN seperti itu, Ibu. Izin nambahin, mau menyampaikan prinsipnya. Jadi Bu, prinsipnya pendidikan itu didefinisikan, kan memang pendidikan itu hak segala bangsa ya. Tapi didefinisikan di Undang-Undang Sidiknas, kewajiban negara itu jatuhnya pendidikan itu hak untuk penduduk. Nah, itu harus dipahami kenapa NIK itu penting. Karena hak untuk penduduk. Jadi untuk yang tidak ber-NIK itu secara nasional itu dianggap bukan penduduk. Jadi untuk kenapa di data itu strict karena itu alasannya. Walaupun sekarang di EMIS masih memberikan kelonggaran ya, tetapi Dikbud tidak memberi kelonggaran untuk itu, sehingga kalaupun sudah diinput di EMIS tidak punya NIK, mohon segera dibantu. Misalnya itu adalah anak-anak kita yang memang butuh uluran tangan kita, nggak sempat bantu, atau nggak punya orang tua, atau anak panti, itu mohon dibantukan untuk di apa ya, di push atau di apa ya, di empower supaya mereka itu mau mengurus data kependudukannya. Karena ada prinsip itu tadi Bu. Itu yang mau saya tambahkan. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Pak. Di sini murid saya, mungkin saya langsung sampaikan dengan suara, boleh nggak Pak? Gimana? Baik, pertanyaan tadi saya itu pertanyaan saya Pak ya, mungkin saya Ya. langsung menyampaikan langsung aja di sini. Apakah suara saya dengar Pak? Ya, dengar. Ya, baik, saya dari Nafada Mateka Fajar Mulia Singkawang Pak ya. Saya di sini tadi mempunyai anak yang tidak mempunyai akta, orang tua juga tidak mempunyai kakak Pak. Jadi ada sih Pak saran saya suruh membuat segera diproses gitu Pak. Jadi sementara salah satu anak ini tidak bisa dimasukkan ke EMIS ya Pak ya berarti. Kalau di EMIS masih bisa Bu. Sesuai EMIS Mas Eja masih kita masih mencoba mengakomodir, tapi
secara sistem pendidikan nasional itu lama-kelamaan ibu akan terhambat untuk ijazahnya, untuk apanya nggak akan bisa Oh terakomodir iya. karena targetnya kan di Sidiknas itu cerminan adanya siswa tuh NISN. Nah, NISN ini strict Bu, strict bahwa hanya untuk penduduk. Nah, gitu sih Bu. Iya, Pak, ya. Tapi Pak, saya sudah bisa masukkan datanya, data orang tua yang ada gitu lah Pak ya. Tapi tidak bisa disimpan Pak, karena data tidak lengkap gitu Pak. Nggak bisa di-save, nggak bisa Tapi gimana? disimpan. Nggak bisa disimpan Pak, soalnya pernah saya datakan di EMIS, isi di EMIS ya Pak ya, tidak bisa di-save dan disimpan gitu Pak. Karena datanya tidak lengkap gitu Pak. Itu sih akan dilihat data tidak lengkapnya di NIK berarti Bu, tidak lengkapnya. Cek, cek. Halo Pak? Halo Pak? Ya, tidak Ya, lengkapnya apakah? itu di NIK maksud Ibu. Iya. Nah, data yang saya isikan di EMIS tidak dapat disimpan Pak, Ya, karena tidak tidak disimpan lengkap. karena tidak lengkap. Tidak Iya, lengkapnya benar. itu di bagian NIK-nya. Udah banyak data sih Pak. Banyak Ada data. data anaknya, data orang tuanya yang tidak lengkap juga. Ya, Bu. Jadi kalau misalnya itu memang harus dilengkapi semua, Bu, data-data yang mandatori itu. Jadi disilahkan dilengkapi. Kalau misalnya tentang masalah tadi, Mas Eja tadi menyampaikan di EMIS masih bisa masukin NIK itu gimana Mas Eja? Sebentar, untuk level TK ya, TK, bisa kan? bisa lewat Ya. nama dan sama kayak RA, nama tempat tanggal lahir aja. Ya itu Bu. Jadi memang harus lengkap datanya Bu. Tapi kalau tentang NIK anaknya kita maklumi. Tapi kalau mungkin NIK orang tuanya, nah itu pemaklumannya mungkin tidak sampai ke situ ya Bu. Kita. Nah, jadi minta Hmm. tolong orang tuanya mengurus NIK-nya dulu sih Bu. Mau nggak Baik. mau. Terima kasih. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak ya. Oh iya. Selanjutnya dari Bu Yuliawati ya. Selamat siang, izin bertanya dari Najwa Damaseka Prajna, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Siswa kami ada yang berhenti sekolah, namun datanya masih ada di EMIS. Apakah itu dimutasi keluar atau bagaimana? Mungkin Mas Safas bisa bantu jawab. Mas aja lagi izin keluar sebentar ya. Gimana Mas? Maaf. Ada pertanyaan dari Ibu Yuliawati dari Nafa Damaseka Prajna. Jadi ada siswa yang berhenti sekolah, namun datanya masih ada di EMIS. Apakah itu perlu dimutasi keluar atau bagaimana? Iya, kalau dia mutasi, mutasikan sesuai dengan transaksinya. Kalau dia adalah berhenti, kemudian dia aktif kembali, ya diberhentikan dari sekolahnya, nanti dia aktif kembali di mana, tinggal diaktifkan di sekolah berikutnya. Disesuaikan saja dengan keadaan nyatanya, seperti itu. Oke, Mas Safas, terima kasih. Iya, boleh. Selanjutnya dari Mita Manggala, kalau data di EMIS sudah diperbarui, namun di Sispena sinkronisasinya bagaimana? Oke, tadi saya sudah sampaikan ya, mungkin saya screen kembali ya, saya buka lagi filenya ya. Ada perbedaan pendekatan antara teman-teman ban SM sama ban PAUD PDF. PAUD dan pendidikan formal, non formal. PAUD PNF bukan PDF, kok PDF saya. PAUD PNF. Pendekatannya kalau teman-teman di ban PAUD PNF, mereka membagi semua tabel dan mereka mengambil detail.
Jadi kalau ada misalnya guru tidak terhitung, tidak masuk di PNF, bisa jadi karena ada yang kurang datanya salah satu. Seperti itu. Nah, kalau misalnya di ban SM, maaf ini SM harusnya. Ban SM. Ban sekolah madrasah. Ban SM nanti bisa ditanyakan juga ya. Ban SM itu hanya satu tabel. Hanya satu tabel. Jadi data-datanya akan terkirim terus. Akan sedikit hambatan. Akan ada sedikit hambatan kalau di ban SM. Lebih banyak hambatannya itu di ban PAUD PNF karena data yang diminta lebih banyak dan dipisah-pisahkan antar tabel. Jadi untuk teknis seperti itu perbedaan pendekatannya. Nah, untuk hari ini saya merasa banyak aduan terkait ban SM maupun ban PAUD tidak masuk ke Sispena. Dari kasus yang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, NPSN. Pertama, NPSN-nya. NPSN itu tidak bermasalah. Dalam hal kata ini sudah sangat sedikit. Dan saya yakin kalau teman-teman Buddha malah bisa jadi nggak ada masalah NPSN-nya. Kalau di madrasah itu karena memang eh, sejarahnya banyak ya, ada yang pindah bentuk dan segala macam, ada beberapa NPSN yang bermasalah, masih nyangkut di bentuk yang lain, masih dengan nama yang lain, ataupun yang lainnya. Sehingga di data referensi dengan data apa namanya izin operasional yang dikirimkan oleh EMIS ke teman-teman Sismena itu berbeda isinya dengan data referensi. Itu suka terhambat. Itu yang kedua. Ya, yang pertama tentang NPSN. Yang kedua tentang kalau siswanya kelengkapan sampai ke dalam rombel. Nah, itu mau SM mau PNF itu juga patokannya adalah yang dihitung itu adalah siswa yang sudah masuk rombel, sudah selesai di rombel. Nah, kalau tentang guru yang terhambat, rata-rata nggak ada hambatan, tapi saya nggak tahu sudah, nanti kita tanyakan juga ke teman-teman Pusdatin sudah dimulai apa belum. Teman-teman Pusdatin mau mengirimkan data ke Siswena itu adalah data hasil verbal PTK. Tapi nggak tahu sudah diuji cobakan apa belum, sudah dimulai apa belum, tapi kalau tahun-tahun sebelumnya belum pernah. Semoga belum belum dimulai ya. Kalau belum dimulai seharusnya tidak ada hambatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau sarana prasarana PAUD PNF ini minim hambatan. Yang lebih sering itu adalah ketidaktahuan teman-teman di satuan pendidikan terkait eh, menu yang mana untuk jadi standar apa. Nah, itu yang kedua sih. Yang terakhir, yang tentang sarana prasarana. Itu yang dari sisi integrasi. Tapi hari ini saya nggak tahu ada teman-teman BAN atau tidak. Kan hari ini BAN tidak lagi berbicara tentang 7 standar. Karena tidak berbicara tentang 7 standar, mungkin ada perubahan skema dari teman-teman BAN untuk yang di tahun ini. Tapi dari aduan yang kami terima, itu hambatannya tadi yang seperti saya sampaikan 3 hal tersebut. Yang sarpras itu seringnya memang belum terisikan. Memang belum terisikan. Hanya karena teman-teman tuh tidak tahu di emisi itu seharusnya menu mana yang diisi untuk standar yang mana. Seperti itu sih. Kalau misalnya sudah jelas, kira-kira sudah jelas kan kira-kira? Ya, sepertinya sudah jelas Mas, sudah di chat di Zoom. Mungkin berhubung waktunya sudah masuk waktu sholat Jumat ya. Mungkin kita break dulu ya untuk Bu Yulewati, untuk pertanyaannya mungkin bisa disambung setelah break ya. Jadi mungkin saya sampaikan untuk
kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan baik dari Mas Afas maupun Mas Eja ya. Eh, yang pertama terkait data induk, data pokok, kemudian data program itu baiknya terus terupdate ya di EMIS. Jadi untuk seperti apa pada saat kelulusan ataupun kenaikan kelas itu datanya tidak terhambat gitu karena ada beberapa data yang belum terupdate. Kemudian mungkin lebih lanjut untuk terkait panduan-panduan yang jadi pertanyaan terkait salah satunya terkait tentang kenaikan kelas maupun kelulusan ataupun panduan lainnya bisa diakses di emis.kemenak.go.id. Jadi bisa dilihat panduan-panduannya di sana. Mungkin eh, kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan untuk agenda di sesi pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Izin Oh ya, undur. nanti untuk agenda selanjutnya kita lanjut di jam 1 ya, Bapak Ibu. Terima kasih.